Shalom blessed people. Welcome back to Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasa diberkati oleh video ini. Oh iya, klik pojok kanan atas buat kamu yang baru aja mampir di Christian Daily Channel, biar bisa saling kenal. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati blessed people semuanya. Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan juga makin cinta akan Tuhan. Well, dalam video kali ini kita bakal membahas tentang next. So, what's next? Kalau gue pribadi sering banget ngebahas atau mengajak blessed people semuanya untuk menyadari berkaitan dengan status, menyadari betapa luar biasanya Tuhan mencintai kita, menyadari betapa kita harus kembali kepada kasih mula-mula agar kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan. So, apa yang harus kita lakukan atau langkah berikutnya tuh apa sih? Setelah kita sudah sadar berkaitan dengan status, berkaitan dengan betapa cintanya Tuhan dengan kita. Karena tentunya kesadaran itu bukanlah hal yang final atau menjadi pemberhentian terakhir. So, ada langkah berikutnya. And what's that? Bertobat blessed people. Karena sadar aja nggak cukup. Harus disempurnakan dengan langkah berikutnya, yaitu pertobatan. Dan gue mau kasih sebuah analogi buat blessed people. Berkaitan dengan kesadaran aja nggak cukup. Kita harus sempurnakan dengan sebuah pertobatan. Misalkan, blessed people mau pergi ke sebuah tempat. Nama kotanya itu misalnya A. Dan harus menaiki angkutan umum untuk sampai ke sana. Dan di tengah perjalanan, blessed people sadar kalau blessed people udah salah naik angkutan umum. Ada dua pilihan. Sadar, abis itu tidak berbuat apa-apa, lanjut naik angkutan umum itu. Atau yang kedua, setelah sadar, mengambil tindakan untuk turun dan mencari angkutan umum yang lain yang bisa menghantarkan blessed people ke tempat tujuan. Karena dua tindakan setelah kesadaran itu ada akan menentukan blessed people sampai atau tidak ke tempat yang blessed people ingin tuju. Kalau misalnya blessed people hanya sadar, tapi tidak mengambil langkah untuk turun dan mengganti angkutan umum, itu artinya blessed people akan semakin jauh meninggalkan tempat tujuan blessed people. Tapi sebaliknya, kalau blessed people sudah sadar dan mengambil tindakan untuk mengganti angkutan umum, maka blessed people akan sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan pertobatan. Seperti yang gue katakan di awal. Sadar setelah melakukan dosa, sadar ketika melakukan kesalahan, itu adalah hal yang bagus. Kenapa udah bagus? Karena kesadaran itu penting. Karena gini blessed people, orang gak mungkin bertobat kalau dia gak sadar. Bener gak? Jadi kedua hal ini adalah yang saling berkaitan. Orang kalau udah sadar, harus diikuti dengan pertobatan. Dan orang gak bakal bisa bertobat kalau belum sadar. Oleh sebab itu gue katakan, kalau sadar aja nggak cukup. Meskipun itu udah langkah yang bagus, tapi harus disempurnakan dengan sebuah pertobatan. So blessed people, tinggalkan dosa mulai dari sekarang. Karena bicara tentang pertobatan, kata-kata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, itu kadang tidak berlaku. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut, blessed people. Iblis itu sama dengan Tuhan, sama dalam hal mencari jiwa. Kalau Tuhan mencari jiwa untuk dibawa ke surga, tapi kalau iblis mencari jiwa untuk cari temen, ya, untuk nemenin dia disiksa di neraka. Dan gini, kita memang mengenal dan memang terbukti kalau Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Ya, Tuhan Yesus memang Maha Pengampun. Tapi pesan gue blessed people, jangan sampai kita terlambat. Terlambat karena kita terjebak dalam situasi dan kondisi yang membuat kita nggak bisa keluar dari sana. Dan artinya kita akan terus-menerus berada dalam kondisi berdosa. Gue mau kasih contoh kayak gini. Misal, ada pernikahan beda agama. Agama Kristen dengan agama B misalnya. Ya kan?
Nah, ketika masih berpacaran, bersepakatlah untuk yang agama B mau pindah ke agama Kristen. Ketika yang memeluk agama B pindah ke agama Kristen, akhirnya memutuskanlah kedua pasangan ini untuk menikah. Pas udah nikah, yang tadinya memeluk agama B pindah ke agama Kristen, dia balik lagi ke agama semula. Nah kan? Pusing. Dari keyakinan Kristen, ajaran Kristus, dilarang ada perceraian. Gak bisa cerai nih. Dan biasanya kalau udah berbeda kayak begini, ada kekecewaan, maka ada keributan di sana. Ditambah lagi posisinya udah punya anak. Kita bingung, anak mau diajak kemana? Ikut keyakinan kita yang Kristen, ajaran Kristus, atau agama B? Akhirnya timbul sebuah dilema. Dan akhirnya si anak sebagian besar lontang-lantung bicara tentang keyakinannya. Dan itu adalah sebuah contoh kasus di mana sudah terlambat untuk kita bisa keluar dari dosa. Tentu banyak lagi blessed people, hal-hal yang bisa kita jadikan contoh di mana kita bukannya nggak mau bertobat, tapi karena terjebak dalam situasi dan kondisi, maka kita nggak bisa keluar dari sana. Dan bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong blessed people. So, tinggalkan dosa mulai dari sekarang. Dan next step-nya adalah bertobat. Oke, well, thank you for watching. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Akhir kata, gue Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri. So see you and God bless you. And as always, keep the faith.